Halo semua, kembali lagi dengan saya Fadri Febrian. Dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tentang jenis-jenis transformasi geometri, yaitu dilatasi, translasi, dan refleksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis transformasi geometri yang terakhir, yaitu rotasi atau perputaran. Adapun definisi dari rotasi atau perputaran adalah rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Nah, arah rotasi dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama arah positif dan yang kedua arah negatif. Nah, bagaimana cara membedakannya? Arah positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan arah negatif searah dengan jarum jam. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis rotasi. Nah, yang pertama itu rotasi dengan pusat O dengan koordinat 0,0 sebesar alfa derajat. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O sebesar alfa derajat. Bayangannya adalah titik pusat A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat O sebesar alfa derajat, sehingga menghasilkan atau memperoleh bayangan yang disimbolkan dengan A-aksen dengan koordinat X-aksen, Y-aksen, di mana X-aksen sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha, sedangkan Y-aksen sama dengan X sin alpha ditambah Y cos alpha, atau bisa ditulis dengan persamaan matriks. Matriks X-aksen Y-aksen sama dengan matriks baris pertama cos alpha min sin alpha baris kedua sin alpha cos alpha dikalikan dengan koordinat titik A, yaitu matriks XY. Kemudian untuk yang kedua, rotasi dengan pusat P dengan koordinat A, B sebesar alfa derajat. Nah, di sini titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat P dengan koordinat A, B sebesar alfa derajat. Bayangannya adalah di sini ada persamaannya, yaitu matriks X-aksen Y-aksen sama dengan matriks dengan baris pertama cos alpha min sin alpha baris kedua sin alpha cos alpha dikalikan dengan matriks baris pertama X kurang A baris kedua Y dikurang B ditambah dengan matriks A, B. Kenapa dikurang A? Kenapa dikurang B? Karena di sini titik pusatnya, koordinat dari titik pusat P adalah A dan B. Jadi, untuk menentukan koordinat dari titik A yang dirotasikan dengan besar sudut alfa derajat, kita bisa melihat menggunakan dua tabel ini sebagai acuan. Untuk tabel yang pertama, sudutnya positif, maka arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, sudutnya negatif, maka rotasinya searah dengan jarum jam. Namun, pada kedua tabel ini, besar sudut rotasinya cuma 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Untuk sudut yang lainnya dapat menggunakan persamaan matriks sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan bayangan dari titik A dengan koordinat 2,3 yang diputar sejauh 60 derajat. Maaf, di sini 600, seharusnya 60 derajat terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0. Baik, untuk solusi atau penyelesaiannya seperti yang diketahui di soal, yaitu besar sudut adalah 60 derajat. Titik A dengan koordinat 2,3, di mana 2 adalah X dan 3 adalah Y. Dan dari soal juga diketahui bahwa titik A dengan koordinat 2,3 diputar atau dirotasikan dengan besar sudut 60 derajat terhadap titik O dengan koordinat 0,0. Maka kita gunakan persamaan matriks X-aksen Y-aksen sama dengan matriks baris pertama cos alpha min sin alpha baris kedua sin alpha cos alpha dikalikan dengan matriks X, Y.
Kemudian kita substitusikan dengan yang diketahui dari soal tersebut bahwa besar sudutnya 60 derajat, maka di sini sama dengan matriks cos 60 derajat min sin 60 derajat untuk baris kedua, sin 60 derajat cos 60 derajat dikalikan dengan matriks 2, 3. Kemudian kita lakukan, sebelum kita melakukan perkalian matriks, kita ketahui bahwa cos 60 derajat adalah 1/2, min sin 60 derajat adalah min 1/2 akar 3. Kemudian sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 dan cos 60 derajat adalah 1/2. Setelah itu kita lakukan perkalian matriks, yaitu 1/2 dikalikan dengan 2 min 1/2 akar 3 dikali dengan 3. Itu untuk baris pertama, dan baris kedua 1/2 akar 3 dikali dengan 2 ditambah 1/2 kali 3, sehingga diperoleh matriks 1 dikurang 3/2 akar 3 untuk baris pertama, dan baris kedua akar 3 ditambah 3/2. Itulah jawaban dari soal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti.